Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, perkenalkan, Ibu Dwi Oktaviani Mufidah, berasal dari Purbalingga, mahasiswa Yayan Purwokerto yang sedang melaksanakan PPL di MI Muhammadiyah Karanglewas Kidul. Pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa warga Kayu Bima kesulitan air, yang merupakan teks bacaan non-fiksi. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, dengan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan benar. Manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Manusia sangat bergantung pada lingkungan sekitar. Lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan manusia agar tetap hidup. Salah satunya adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan di bumi, bukan hanya manusia saja, akan tetapi seluruh makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ayo kita membaca teks bacaan non-fiksi yang berjudul Warga Kayu Bima Kesulitan Mendapatkan Air. Kondisi permukiman yang berada di atas perbukitan membuat warga Dusun Kayu Bima, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah, selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya musim kemarau, pada saat musim penghujan pun, warga harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju sumber mata air. Kondisi permukiman yang berada di atas perbukitan membuat warga tidak bisa membuat sumur. Sumur dibuat di sekitar perkampungan tidak bisa mengeluarkan air. Sebenarnya, sumber mata air yang diambil warga Kayu Bima tidak pernah mengering, sekalipun musim kemarau. Hanya saja, warga harus berjalan kaki menempuh jarak antara setengah hingga 2 km menuju sumber mata air melalui wilayah yang ekstrim, yang berbukit-bukit dan sangat terjal. Sesampainya di sumber mata air, satu sumber mata air bisa antri hingga 50 warga yang ingin mengisi jerigen. Namun, sekarang penduduk Kayu Bima bisa mendapatkan air bersih dengan bantuan Polres Banjarnegara. Sumber mata air yang jauhnya beberapa kilometer dialirkan menuju perkampungan secara gravitasi. Dibutuhkan 960 pipa paralon berukuran masing-masing 4 meter untuk mengalirkan air dari sumbernya di Anjir menuju permukiman penduduk. Kapolres Banjarnegara mengatakan, bantuan ini merupakan iuran para anggota yang ditujukan untuk membantu wilayah yang sering mengalami kesulitan air bersih. Kapolres berharap dengan dialirkannya air dari sumbernya, warga Kayu Bima tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Ayo, ada yang tahu apa saja manfaat air bagi manusia? Ayo kita belajar bersama-sama ya. Ya,
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada air, maka kehidupan di bumi pun akan tidak ada. Ya, yang pertama yaitu manfaat air bagi manusia. Di dalam tubuh, air memiliki fungsi penting, yaitu melarutkan dan membawa nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air dalam tubuh dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Selama sehari, manusia sebaiknya minum minimal 2 liter atau 8 gelas air. Ya, kalian sudah minum berapa gelas hari ini? Harus memenuhi kebutuhan ya. Ya, hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain jenis kegiatan, iklim, dan kondisi. Selain itu, untuk kesehatan tubuh, air juga berfungsi bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, yaitu diantaranya air diperlukan untuk keperluan rumah tangga, kita mandi, mencuci, dan lain sebagainya ya. Kalian sudah mandi kan pagi ini? Iya, tentunya sudah ya anak soleh dan soleha. Yang kedua, air diperlukan dalam bidang pertanian dan peternakan. Yang ketiga, air diperlukan di bidang transportasi. Yang keempat, air dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga. Misalnya saja renang. Renang yaitu merupakan sarana rekreasi yang memerlukan air ya. Yang terakhir yaitu air bermanfaat di bidang perindustrian. Ya, yang kedua, manfaat air untuk hewan. Tidak hanya manusia, air juga merupakan bagian penting dalam tubuh hewan. Air sangat dibutuhkan dalam berbagai keperluan, seperti pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan dan zat. Ya, hewan juga membutuhkan air, seperti manusia dan tumbuhan. Berikut fungsi air bagi hewan. Yang pertama, fungsi air untuk hewan yang pertama adalah untuk minum. Selain itu, memproduksi susu, dan adapun sebagai tempat hidup, misalnya saja ikan hidup di air. Ya, hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya, misalnya saja hewan kerbau. Fungsi air bagi hewan yaitu untuk berlindung. Dan yang terakhir, fungsi air sebagai senjata, misalnya saja hewan badak. Ya, yang ketiga yaitu manfaat air untuk tumbuhan. Sama seperti manusia dan hewan, yaitu diantaranya beberapa fungsi air bagi tumbuhan. Antara lain, fungsi air untuk tempat tumbuhan hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Misalnya saja ada eceng gondok, teratai, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi air menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan, lalu menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Yang terakhir, fungsi air yang terbesar untuk tumbuhan yaitu sebagai bahan dasar pada proses fotosintesis. Ya, kesimpulan materi. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Manfaat air bagi hidup diantaranya yaitu yang pertama, manfaat air bagi manusia. Untuk kesehatan tubuh, air juga berfungsi bagi kehidupan manusia di berbagai bidang ya. Yang kedua yaitu manfaat air untuk hewan. Air diperlukan untuk pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan dan zat. Yang ketiga, manfaat air untuk tumbuhan sebagai bahan dasar pada proses fotosintesis, pelarut zat hara, dan lain sebagainya. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini.
Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak soleh dan solehah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.